Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi-materi yang kami upload. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustaz Arifin Purba Official. Insya Allah banyak manfaatnya. Tapi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like, and share, ditunggu, dan itu insya Allah gratis. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melanjutkan informasi bahwa kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan insya Allah akan mengadakan umroh Ramadan 10 hari plus penerapan salat khusyuk, atau dengan istilah 3 in 1, umroh khusyuk, puasa khusyuk, salat khusyuk. Berangkat tanggal 24 Maret 2023 atau tanggal 2 Ramadan. Silakan sahabat-sahabat yang mau berangkat bersama dengan kami, hubungin nomor di running text di bawah ini. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita ulas adalah keutamaan sholat sunnah. Banyak keutamaannya ya insya Allah. Tapi di sini akan kami sampaikan setidaknya 4 keutamaannya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan macam-macam sholat sunnah. Ada 19 macam setidaknya. Nah, itu nanti dalam video-video berikutnya akan kita ulas satu persatu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari kita ikuti kajiannya berikut ini. Apakah sholat sunnah itu? Nah, ini sebuah pertanyaan. Jadi, sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk ditegakkan. Sangat dianjurkan, sangat ditekankan setelah sholat wajib. Ya, maka sholat sunnah ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Nah, adapun dalil tentang adanya sholat sunnah disebutkan dalam hadis. An Talhah ibni Ubaidillah anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah faqala as-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'a qala walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhala jannata in sadaqa. Artinya, dari Talhah bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya penuh debu, lalu berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang sholat. Maka beliau pun menjawab, sholat 5 kali
sehari semalam, kecuali bila kamu mau menambah dengan yang sunnah. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang telah memuliakan Anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah satupun. Tetapi aku tidak akan mengurangi satupun dari apa yang telah Allah wajibkan buatku. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, dia akan beruntung jika jujur menepatinya, atau dia akan masuk surga jika ia jujur menepatinya. Nah, ini maknanya adalah, pertama, adanya sholat sunnah setelah sholat wajib. Itu yang pertama hikmah yang bisa kita ambil. Yang kedua, seorang Arab Badui yang lugu ini, yang polos ini, dia berkata kepada Rasulullah, saya akan mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak akan saya kurangi. Tapi saya tidak mengerjakan yang sholat-sholat sunnah. Nah, maka kata Nabi, kalau dia betul-betul seperti itu, dia akan masuk surga. Nah, artinya apa? Mengerjakan yang wajib-wajib saja sudah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, mendapat keberuntungan dan mendapat surga. Apalagi apabila kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Nah, jadi ini maknanya atau hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Nah, apa keutamaan sholat-sholat sunnah itu? Yang pertama, dapat menutupi kekurang sempurnaan sholat wajib yang selama ini kita tegakkan. Kita menyadari bahwa sholat 5 waktu yang setiap hari kita tegakkan itu jauh dari sempurna. Jujur kita. Terkadang kita tidak konsentrasi atau tidak khusyuk atau tidak menghadirkan pikiran dan jiwa kita. Justru melayang entah kemana-mana. Dan bahkan terkadang kita juga tergesa-gesa dalam menegakkan sholat. Nah, ini kan kurang sempurna dia. Tapi jangan kecil hati. Nah, di sini disebutkan dalam hadis, ya. Qala Yunus wa ahsabuhu zakarahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhul a'malu ala zakum. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab atau diperiksa kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Rasulullah bersabda lagi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, sedangkan ia lebih mengetahui. Kata Allah, lihatlah sholat hambaku itu. Sudahkah ia menyempurnakannya atau terdapat kekurangan pada sholatnya tersebut? Bila telah sempurna, maka ditulis untuknya pahala yang sempurna pula. Namun, bila ada kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Bila ia memiliki sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku dari kekurangannya itu dengan sholat sunnahnya. Demikianlah semua ibadah akan menjalani proses yang serupa. Nah, jadi faedah dari hadis ini bahwa sholat sunnah itu dapat menutupi kekurangan sholat wajib yang kita kerjakan. Nah, ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, yang dimaksud dengan kekurangan sholat wajib itu adalah mungkin waktu masih muda dulu, sekarang umur sudah 60 tahun. Waktu masih muda dulu, dia banyak meninggalkan sholat. Jadi sudah tidak terhitung lagi bagaimana menghitungnya untuk mengqadha sholat.
Maka sebagian ulama mengatakan tidak usah diqadha, tapi mulai saat ini perbanyaklah sholat sunnah. Tegakkanlah sholat sunnah. Jangan sampai ketinggalan di luar sholat wajib. Maka sholat sunnah itu yang akan menyempurnakan kekurangan sholat yang fardu tadi. Atau kekurangan khusyuan sholat yang kita tegakkan. Nah ini faedah yang kedua. Maka dengan kita menegakkan sholat ba'diyah misalnya atau sholat sunnah lainnya, maka sholat sunnah itu dapat menyempurnakan kekurang khusyuan daripada sholat fardu yang kita tegakkan tadi. Jadi ada dua faedah di sini. Nah, oleh karena itu intinya apa? Intinya sangat luar biasa sholat sunnah itu dapat menutupi kekurang sempurnaan sholat fardu yang telah kita kerjakan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, keutamaan dari sholat sunnah itu berada di ring satu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam surganya Allah. Jadi nanti ada umat Nabi itu ada di ring satu, ring dua, ring tiga dan seterusnya semakin jauh dengan Rasulullah. Nah, salah satu amalan yang bisa mendekatkan kita bersama Rasul di akhirat nanti, di surga nanti adalah tergantung banyaknya sholat sunnah seorang hamba. Nah, mari kita lihat. Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqata fil jannah. Qala aw ghayra dzalika qultu wa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, suatu hari aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan kepadanya bejana air untuk beliau berwudu dan segala keperluannya. Beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu untuk dapat menemanimu di surga kelak. Beliau bertanya, adakah selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, jadi agar keinginanmu itu tercapai, maknanya begitu, dan nanti bersama-samaku di surga, dekat denganku, maka perbanyaklah sujud. Artinya kata ulama, perbanyak sholat sunnah. Nah ini, jadi luar biasa. Semakin banyak sholat sunnah yang kita tegakkan, maka kita akan semakin dekat nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sangat rugi kalau kita tidak tegakkan ini, tidak kita kerjakan ini. Nah, oke. Baik, yang ketiga, keutamaan salat sunnah itu adalah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Artinya dosa kecil. Kalau dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan nanti dilihat lagi ya. Ustadz Arifin Purba, dosa-dosa besar begitu. Baik. Ini hadisnya. Ma'dan ibni Abi Tulhah al-Ya'mari qala lakitu thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Qala qultu ya ahabbil a'mal bi ahabbil a'mal ila Allah fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu as-salisata faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaika bikasrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Jadi disebutkan perbanyaklah sujud kepada Allah. Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud,
melainkan Allah akan mengangkat bagimu satu derajat karenanya dan menghapuskan bagimu satu dosa karenanya. Nah, jadi satu sholat sunnah yang kita kerjakan, derajat kita naik di sisi Allah. Kemudian sekaligus satu dosa ringan dihapuskan oleh Allah. Nah, besok-besok kita sholat lagi. Perbanyak sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah, maka semakin naik derajat kita di sisi Allah. Dan semakin banyak dosa-dosa ringan kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sangat disayangkan kalau kita tidak menegakkan sholat sunnah. Ya, padahal waktu banyak, kesempatan ada. Nah, ini harus kita bangkitkan diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat sunnah itu akan bertaburan kebajikan di atas kepala orang yang sedang sholat sunnah itu. An Abi Umamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min raq'ataini yusallihima wa innal birra la yuzarru ala ra'sil 'abdi madama fi salatihi wa ma taqarraba al-'ibadu ila Allah bimithli ma kharaja minhu qala Abu Nadri yakni Al-Qur'an. Dari Abu Umamah ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah tidak mengizinkan seseorang hamba dalam satu hal yang lebih baik dari salat 2 rakaat yang ia lakukan. Sesungguhnya kebaikan itu dibiarkan di atas kepala hamba selama ia berada dalam salatnya. Dan tidak seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dapat menyamai sesuatu yang keluar darinya atau dari Al-Quran. Nah, jadi ada orang salat sunnah, Allah tidak izinkan orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi Allah letakkan kebaikan itu di atas kepalanya. Selama dia sholat. Begitu selesai sholat langsung diberikan kepada dia. Jadi selama sholat itu kebaikan, kebajikan banyak sekali yang mengiringi dia, mengitari dia. Nah kemudian setelah selesai sholat langsung diberikan kepada dia. Nah ini keutamaan daripada sholat sunnah. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kita meninggalkannya, ya. Kecuali kalau memang ada halangan syar'i. Tapi kalau tidak ada halangan syar'i, kerjakan dia. Masya Allah. Apalagi ini kita tegakkan selama kita beribadah di tanah suci. Baik itu di kota Madinah maupun di kota Makkah. Akan luar biasa nanti nilainya. Nah, sholat sunnah itu sangat dianjurkan dilakukan di rumah. Ini sangat dianjurkan. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala fa'alaikum bisolati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Kerjakanlah salat sunnah itu di rumah kalian, karena sebaik-baik salat seorang hamba yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, jadi salat duha itu di rumah. Kalau bisa juga qobliyah ba'diyah itu di rumah. Nah misalnya qobliyah subuh, kalau rumahnya dekat dengan masjid ya, baik itu masjid jami yang ada salat Jumatnya atau masjid sagir yang tidak ada salat Jumatnya, bukan musola. Kalau musola itu tanah lapang, salat Id itu di musola, itu tanah lapang maksudnya. Tapi di negeri kita ini yang musola itu maksudnya masjid sagir. Nah jadi kalau rumah kita dekat, ya, seperti saya kan dekat itu. Jadi qobliyah subuh saya itu kadang-kadang di rumah. Ya kita sambut azan dari rumah. Setelah itu kita sudah berwudu, kita nunggu di rumah. Kita qobliyah di rumah. Setelah qobliyah baru kita berangkat. Makanya kadang-kadang kan masjid itu kan ada timernya ya. Jadi timer itu 10 atau 15 menit lah. Tuh, jangan terlalu cepat juga. Nah, 15 menit. Nah, kemudian kita setelah qobliyah di rumah, jalan kita. Sampai di masjid masih ada waktu, misalnya 3 menit lagi, nah boleh kita tahiyatul masjid nanti. Nah jadi sebaiknya sholat sunnah itu di rumah. Atau ba'diyah,
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya misalnya. Habis ba'diyah kita zikir, habis sholat ya kita zikir. Nah setelah zikir-zikir kita berdoa, pulang kita. Di rumah kita sholat ba'diyahnya. Itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nah kemudian dalam hadis yang lain, sholat sunnah di rumah itu banyak mendapatkan kebaikan. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Apabila salah seorang di antara kalian salat di masjid, maka hendaklah ia pun menjadikan sebagian dari salatnya di rumah. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan dalam rumahnya dari sebab sholat sunnahnya itu. Nah, ini. Jadi kalau kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu di rumah, sering lah. Bukan tidak boleh di masjid, boleh. Tapi kadang-kadang kita sempatkan juga di rumah. Atau sholat duha di rumah, tahajud di rumah. Itu akan Allah berikan kebaikan-kebaikan banyak di rumah itu. Iya, rumah itu akan berisi kebaikan-kebaikan. Para malaikat Allah turunkan di rumah itu, menjaga rumah dan seterusnya. Nah, juga sholat sunnah di rumah itu agar rumah itu tidak seperti kuburan. Nih, an Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura." Jadikanlah sebagian dari salat sunnahmu itu di rumah-rumah kalian, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya apa? Kalau rumah tidak pernah ditegakkan salat, terutama salat sunnah di rumah itu, maka rumah itu kayak kuburan. Ya, bagaimana kuburan? Coba aja kalau kita ke kuburan, sepi, seram, ya mungkin banyak jin di sana, banyak setan di sana, tidak menyenangkan di sana. Nah, tapi kalau rumah itu kita tegakkan sholat sunnah, nah maka kebaikan banyak di rumah itu, dan rumah itu tidak seperti kuburan. Nah ini keutamaan daripada sholat sunnah itu ditegakkan di rumah. Ya. Tapi kalau tahiyatul masjid ya di masjid lah. Tahiyatul masjid di masjid. Tapi kalau selain daripada itu di rumah. Perbanyak, lebih sering kita di rumah. Nah sekarang kita lihat macam-macam sholat sunnah. Tapi ini garis besarnya ya. Nanti kalau penjabarannya akan kita uraikan nanti satu-satu pada video berikutnya. Nah, ada setidaknya 19 macam. Yang pertama, sholat sunnah setelah berwudu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Ya, dari sholat 5 waktu itu. Kemudian sholat taubat. Kemudian sholat tahajud. Lalu sholat hajat. Kemudian lagi sholat witir. Selanjutnya sholat syuruk. Kemudian sholat duha. Yang ke-10 sholat tarawih. Yang ke-11 sholat Idul Fitri. Yang ke-12 sholat Idul Adha. Yang ke-13 sholat istisqa. Yang ke-14 sholat istikharah. Yang ke-15 sholat gerhana bulan. Yang ke-16 sholat gerhana matahari. Yang ke-17 sholat intizar pada hari Jumat sebelum khotib naik ke mimbar. Yang ke-18 salat ba'da tawaf. Yang ke-19 salat ba'da safar. Ya, nah inilah 19 macam salat sunnah. Adapun nanti salat tasbih dan yang lainnya itu diperdebatkan oleh para alim ulama, ya, tapi tidak saya masukkan di sini. Baik, nanti kita akan urai satu persatu. Nantikan video kami selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Yuk kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.